Buku ini ditulis sama Kania Cita dan juga Abigail Anjani. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah ngelihat mereka-mereka ini di Instagram karena mereka berdua cukup kalau yang saya tahu itu cukup aktif gitu di sosial media khususnya di Instagram. Nah, buku ini menurut saya cukup relevan dengan kondisi kita saat ini karena kita tuh sekarang dibanjiri informasi setiap hari. Tapi banyak nih yang kita nih masih belum punya kemampuan berpikir kritis untuk bisa memilah-milah informasi yang banjir ini. Nah, buku ini itu bisa jadi panduan yang praktis buat kita supaya bisa lebih rasional, terus juga lebih skeptis yang sehat, terus juga gak gampang kejebak sama hoax ataupun manipulasi yang ada di sosial media. Sebelum kita masuk ke isi buku, mungkin saya akan mengenalkan sedikit tentang penulisnya. Jadi untuk penulis utamanya itu adalah Kania Cita Tenorio. Dia adalah pendiri komunitas Think Further, aktif di bidang literasi logika. Terus juga latar belakangnya dia hukum dan filsafat politik. Dan mungkin di sosial medianya sering banget ngebahas tentang policy dalam argumen publik. Terus Abigail Anjani dia sebagai apa ya sub penulis apa ya pokoknya inilah kayak co-pilot gitu, kayak co co-writer kali ya, seorang penulis dan content creator. Terus juga beliau ini fokus literasi budaya dan berpikir rasional di Instagramnya. Nah, mereka berdua menulis buku ini karena sering ngeliat dan resah fenomena hoax, terus polarisasi politik, dan juga eh, debat kusir yang sekarang ini kita sering lihat ya di sosial media. Jadi makanya mikir itu dibuat sebagai panduan yang simple gitu untuk melatih logika kita dan juga berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di bab awal para penulis menekankan kenapa kita harus berpikir kritis sih. Banyak masalah yang muncul karena orang-orang tuh males mikir, kayak cuman ikut-ikutan tren atau gampang baper atau percaya informasi sebelum mereka konfirmasi atau nge-verifikasi informasi itu. Nah, berpikir kritis ini bisa kita ibaratkan sebagai filter otak untuk menghadapi kebanjiran informasi yang kita dapatkan di zaman sekarang ini gitu. Contohnya itu kayak di awal pandemi nih, banyak orang yang mereka itu panik buying sama masker. Padahal itu mereka tuh ya FOMO aja atau sekedar takut yang ikut-ikutan, bukan analisis logis yang bener-bener menjadi alasan mereka itu harus beli masker yang sebanyak-banyaknya gitu. Kemudian kita lanjut ke bab selanjutnya. Di bab 2 ini ada logika dan fallacy. Di bagian ini penulis ngebahas tentang fallacy atau kesalahan berpikir yang bikin argumen itu terdengar meyakinkan, padahal sebenarnya salah. Beberapa contoh fallacy yang sering kita temui, yang pertama ada ad hominem. Ad hominem ini kayak menyerang pribadi, bukan argumen yang sedang disajikan gitu. Kemudian ada juga bandwagon atau ikut mayoritas tanpa menambahkan analisis dari kita sendiri. Kemudian ada strawman, yaitu memelintir argumen lawan supaya lebih mudah untuk diserang. Kemudian ada juga slippery slope atau membesar-besarkan akibat dari suatu masalah. Nah, policy ini sering banget kita lihat di medsos, baik di komentar netizen ataupun di debat-debat politik yang ya sebelumnya lah, yang lagi tren sebelumnya. Selanjutnya ada bias kognitif. Selain policy, ada juga bias kognitif.
Nah, ini adalah jalan pintas otak yang suka menyesatkan kita gitu. Beberapa contoh dari buku yang dibahas di buku ini, yang pertama ada confirmation bias atau cuman mencari informasi yang sesuai dengan keyakinan kita sendiri. Kemudian ada anchoring bias atau terlalu terpaku sama informasi pertama yang kita dapatkan. Dan ada survivorship bias atau apa namanya, kita cuma fokus ngelihat yang sukses aja tanpa melihat atau mengabaikan contoh-contoh yang gagalnya gitu. Misalkan contoh gini, kita sering ngelihat banyak orang yang kaya dari trading saham, padahal yang gagal atau yang kehilangan banyak harta pun ada, atau yang mungkin sering teman-teman dengar juga, khususnya yang kuliah ya, sering dengar Bill Gates atau Mark Zuckerberg tuh mereka bisa sukses dengan kondisi DO mereka, padahal di luar sana juga banyak orang-orang yang DO tapi gak sukses gitu. Dengan adanya tadi apa namanya, algoritma itu pasti bakal ini ya, apa namanya, akan semakin meningkatkan apa namanya, kemungkinan kita untuk bisa confirmation bias itu, yang mana tadi apa namanya, informasi atau data-data atau konten-konten yang sering tersaji di sosial media gitu ya, apa yang kita sesuai sama apa yang kita mau gitu ya. Nah, dari sini kita butuh ini, skeptisisme sehat gitu. Jadi di sini penulis nekenin bedanya antara skeptis sama sinis gitu. Karena kedua hal ini sebenarnya bukan hal yang sama. Jadi kalau skeptis itu kita mempertanyakan sesuatu sebelum kita percaya. Sedangkan kalau sinis itu dari awal kita udah nggak percaya sama sekali sama suatu hal gitu. Nah, skeptis yang sehat itu artinya kita selalu tanya, apa buktinya? Kemudian periksa sumber, lalu jangan percaya hanya karena seorang figur gitu, figur yang terkenal bilang A gitu. Nah, contohnya misalkan ada klaim obat herbal yang katanya obat itu bisa nyembuhin semua penyakit gitu. Nah, kalau kita skeptis sehat, kita harus cari dulu nih riset medisnya, kemudian apa namanya, riset-riset yang pernah apa namanya, nge nunjukin hasil-hasil dari obat herbal tersebut gitu. Jadi sebenarnya apa ya, eee, dengan skeptisisme sehat ini kita bisa memfilter lebih lagi eee, bahaya-bahaya yang tadi Kak Sapta bilang gitu, bahaya-bahaya yang sosial media berikan ke kita ketika algoritma itu sudah sesuai sama apa yang kita inginkan gitu. Selanjutnya praktis sehari-hari. Jadi di bab terakhir ini mungkin saya mau memberikan langkah praktis untuk melatih berpikir kritis yang sudah di-mention di apa namanya, di buku Makanya Mikir ini. Jadi yang pertama, tunda reaksi emosional. Karena yang pasti ketika kita berpikir atau apa namanya, bertindak secara emosional atau secara subjektif, itu udah hampir gak mungkin kita pakai logika kita gitu. Jadi ketika mendapatkan suatu informasi yang ada di sosial media atau dari teman-teman atau dari mana, yang pertama kita tunda dulu emosi kita, kemudian selanjutnya kita bedakan nih, informasi ini sebenarnya fakta atau opini gitu. Karena kadang ini juga bias gitu. Kadang ketika kita dapat informasi di suatu di suatu sumber gitu, yang sebenarnya itu opini, kadang kita jadiin sebagai fakta gitu. Terus yang selanjutnya adalah cek data sebelum kita menyebarkan informasi tersebut gitu. Kayak misalkan ada apa yang sering bapak-bapak ini ya, kalau di grup-grup warga gitu ya, suka nge-share-share apa namanya, broadcast-broadcast hoax gitu.
Nah, baiknya kita cek dulu nih kebenarannya sebelum kita share ke, teman-teman kita, gitu. Contohnya misalkan kita, baca berita politik nih, jangan langsung di-share, tapi kita cek dulu minimal, 2 sumber yang berbeda gitu. Kemudian, dengan latihan seperti ini, harusnya kita bisa jadi pribadi yang lebih rasional dan tahan gitu terhadap manipulasi-manipulasi yang ada di sosial media.